Selamat ibadah Minggu Advent keempat. Akhirnya marilah kita satukan hati, jiwa, kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Mari kita angkat pujian kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri bertunaskan keselamatan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Haleluya. Bapa kami mengucapkan syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Engkau telah menyuruh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami untuk melepaskan kami dari genggaman iblis, dosa, dan maut. Kami mohon kepadamu, terangi dan kuasailah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami jangan memandang hina kepadanya karena kerendahannya itu. Tolonglah kami, agar kami mengenal Dia Raja yang telah datang itu, yang harus disembah oleh semua umat manusia di dunia ini. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 162 ayat 2 sampai dengan 3.
dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah Minggu Advent keempat yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat 16. Kita baca secara bergantian. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Kita sama-sama membacanya. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi. Dalam perjalanan hidup kita pada hari-hari yang lalu, tentu kita tak luput dari berbagai kesalahan dan dosa terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih lagi kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan.
Kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Terangilah jiwa dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat memisah yang jahat daripada yang baik di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang setia menyaksikan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Mari kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi. Lagu pujian dari anak-anak kita dari USU Medan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari kitab Lukas pasal 14 ayat 11, demikian bunyinya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Yesus Kristus, marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Juru selamat
Kita berdoa. Kuasailah hati dan pikiran kami, ya Tuhan, dengan damai sejahtera-Mu, di saat kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, yaitu firman-Mu yang berkuasa membaharui hidup kami, dan firman-Mu yang berkuasa meneguhkan iman dan pengharapan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Berita sukacita pada ibadah minggu kita hari ini tertulis pada surat Roma pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7. Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyinya, baiklah kita dengar bersama-sama. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian berita sukacita jemaat Kristus yang terkasih, yang sama-sama kita dengar tertulis di Roma 1 pasal 1 ayat 1 sampai 7. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita masuk memperingati Minggu Advent yang keempat. 4 kali umat Tuhan di seluruh dunia diingatkan, Tuhan akan datang, Tuhan akan datang, Tuhan akan datang, dan Tuhan akan datang. Artinya Dia datang untuk membawa kita tinggal bersama Dia di surga. Itu juga berarti kita diingatkan, kita tinggal di dunia ini, tetapi kita tidak akan selamanya di dunia ini. Kita sekarang di dunia ini, tetapi kita akan pergi ke tempat kita yang kekal dan abadi, di sorga bersama Tuhan Yesus yang akan datang membawa kita. Artinya apapun yang kita kumpulkan, apapun yang kita raih dalam hidup kita di tengah-tengah dunia itu, semua akan kita tinggalkan bila Yesus datang untuk membawa kita ke surga, ke tempat kehidupan yang kekal. Advent artinya menyambut Tuhan, menyongsong Tuhan, dan siap sedia bertemu dengan Tuhan. Sewaktu Yesus sebelum naik ke surga, Dia panggil murid-muridnya, dan Dia katakan, pergilah ke seluruh bumi, beritakanlah Injil ke segala makhluk.
siapa yang percaya akan diselamatkan. Dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini bisa kita baca dalam Markus 16. Ketika Yesus sebelum naik ke surga. Artinya dia sudah berpesan, ketika aku datang kedua kali, siapa yang percaya akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Dan kasih Tuhan begitu besar, dia tidak mau jika ada orang yang tidak mendengar keselamatan itu. Sehingga dia katakan, pergilah, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Makhluk ekonomi, makhluk industri, makhluk agraria, semua jenis pekerjaan manusia. Tetap satu juru selamatnya, yaitu Yesus Kristus. Dan itulah yang dinyatakan Paulus di surat Roma yang kita baca. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Artinya Yesus tidak hanya mengatakan pergilah, tapi dia pilih orang siapa yang memberitakan Injil. Dia pilih Paulus, dia kuduskan, dia beri tugas untuk memberitakan Injil. Agar orang mendengar berita keselamatan. Agar orang menerima kasih karunia Tuhan. Dan Paulus berkata, aku ini adalah hamba. Hamba artinya budak. Kalau budak itu hidupnya tergantung tuannya. Apalagi pada waktu itu banyak golongan masyarakat yang budak. Dan mereka selalu hidup sesuai dengan perintah tuannya. Paulus juga berkata, aku ini budak Kristus. Hamba Kristus. Kalau aku hidup, tidak ada tugas yang lain kecuali memberitakan Injil. Kalau aku mati, itu keuntungan. Tidak ada tugas yang lain yang kuterima kecuali memberitakan Injil. Oleh sebab itulah, kalau mati keuntungan bagiku. Tapi kalau hidup, tugasku memberitakan Injil. Dan ini Bapak Ibu, dia lakukan dengan setia. Sebagai seorang hamba, sebagai seorang rasul. Dan memang Tuhan mengangkat para pelayan, para rasul untuk memberitakan Injil keselamatannya ke seluruh dunia ini. Agar semua orang mendengar keselamatan yang dari Tuhan. Inilah yang disebut Injil. Pemberitaan Injil. Yang kalau di bahasa Yunani disebut Evangelium. Kemudian kita orang Indonesia, orang Batak menyebutnya Evangelium. Makanya kalau kita lihat tata gereja kita, khotbah itu disebut Evangelium. Pemberitaan kabar baik. Apa itu? Perbuatan Yesus yang telah mati di kayu salib dan bangkit dan naik ke surga untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Mengapa? Karena begitu besarlah kasih Allah akan dunia ini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Inilah Injil itu, kasih Tuhan yang begitu besar agar aku tidak binasa, tetapi aku memperoleh hidup yang kekal dengan percaya kepada Kristus yang telah datang untuk menebus dosa-dosaku. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat memang surat Paulus ke jemaat di Roma ini, memang dia sedikit istimewa, karena jemaat di Roma itu bukan Paulus yang mendirikan, tetapi itu kita sampai sekarang belum tahu siapa yang mendirikan. Yang jelas bukan Paulus.
tetapi dia kirim juga surat kepada jemaat yang bukan didirikannya. Karena dia mengetahui pada waktu itu Roma adalah pusat dunia, ibu kota kekaisaran Romawi. Jemaat Kristen masih kecil, orang-orang yang datang ke sana merantau, yang telah mendengar berita sukacita, dan mereka berkumpul di rumah, bukan di gedung gereja. Karena sampai abad keempat, orang Kristen tetap beribadah di rumah-rumah. Baru setelah abad keempat, orang mulai membangun gereja. Paulus melihat, tugasku adalah memberitakan Injil. Pusat dunia adalah kota Roma. Dan sudah ada jemaat Roma kecil di sana. Dan dia kirim surat. Memperkenalkan dirinya. Dan juga menyatakan siapa dirinya. Dan juga menyatakan siapa jemaat di Roma itu. Ini bisa kita baca pada ayat 4 dan 5. Saya bacakan di ayat 5. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepadanya namanya. Ayat 6. Kamu juga termasuk di antara mereka, kata Paulus. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Dan Kristus melihat, memahami, adalah suatu karunia yang besar kalau dia dipilih Tuhan memberitakan Injil. Injil yang tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua orang, semua bangsa di dunia ini. Dan bukan untuk aku saja dipanggil dan diberi karunia itu, tetapi untuk kamu juga yang ada di Roma, kata Paulus. Artinya setiap orang percaya yang telah menerima keselamatan itu, dikuduskan Tuhan untuk juga memberitakan keselamatan itu kepada orang-orang di tengah dunia ini. Tidak harus menjadi rasul. Melalui panggilan kita dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa memberitakan Injil. Tidak harus menjadi pelayan secara full time. Semua orang percaya yang dikuduskan, dipilih oleh Tuhan untuk berbagi atas apa yang telah mereka terima. Untuk berbagi atas kasih karunia dan keselamatan yang telah mereka terima. Inilah tugas yang mulia, yang abadi, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita umat yang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, memang kadang kala kita bertanya, bagaimana kita memberitakan Injil sebagai orang-orang yang telah menerima Injil. Injil itu adalah berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pertama-tama Injil itu bisa kita beritakan, tidak dengan paksa, tidak dengan kewajiban yang harus di semua tempat, tetapi dengan bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita kapan, kemana kita akan bercerita tentang keselamatan yang kita terima. Yang kedua, Injil juga adalah berita keselamatan. Tidak hanya nanti di surga, tetapi juga sekarang di tengah-tengah kehidupan kita. Keselamatan dari mana? Keselamatan dari semua bentuk penindasan, ketidakadilan, eksploitasi. Kita harus dilepaskan karena semua ini adalah perbudakan. Kalau Yesus telah membebaskan kita dari perbudakan dosa, dari perbudakan iblis, dan banyak lagi pekerjaan iblis yang memperbudak manusia. Penindasan, eksploitasi, perusakan, pembodohan, ini adalah semua pekerjaan iblis. Jadi kalau kita baca Bapak Ibu di Lukas 4, mari kita lihat dulu nas Alkitab kita yang begitu indah. Lukas 4 ayat 17 sampai 18, saya bacakan seperti ini. Lukas 4
ayat 17 sampai 18. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik, Injil. Kabar baik di sini adalah Injil, Evangelium. Kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah Injil. Injil itu adalah keselamatan. Makanya juga orang yang percaya dipanggil untuk menunjukkan tanda-tanda keselamatan. Tanda-tanda kerajaan Allah. Kalau aku tidak berbohong, bukan berarti aku takut dihukum. Kalau aku tidak mencuri, bukan karena aku takut ditangkap. Aku tidak mencuri, aku tidak berbohong, karena demikianlah kehidupan di surga, di mana Allah menjadi raja. Tidak ada yang berbohong, tidak ada yang mencuri. Sehingga ketika aku telah diselamatkan dan aku hidup di dunia ini, aku menunjukkan tanda-tanda kehidupan surgawi atau kerajaan Allah itu. Tidak menindas, tidak berbohong, dan tidak mencuri. Inilah tanda-tanda kehidupan surgawi atau kerajaan Allah. Dan umat yang percaya diminta oleh Tuhan menunjukkan tanda-tanda kerajaan Allah ini di tengah-tengah kehidupan kita. Bila ada ketidakadilan, kita suarakan keadilan. Bila ada penindasan, kita suarakan agar itu dihilangkan. Semuanya ini adalah tanda-tanda kehidupan di surga atau di kerajaan Allah. Sungguh indah Bapak Ibu, tugas yang diberikan Tuhan kepada umat percaya. Sehingga Paulus mampu berkata, ini adalah kasih karunia padaku. Tetapi tidak hanya padaku, tetapi juga bagi kamu, umat yang percaya. Dan luar biasa, apa yang dirindukan Paulus. Beberapa ratus kemudian, kota Roma, yang merupakan pusat dunia waktu itu, memang menjadi kota yang penuh dengan orang percaya. Dan bahkan hingga sekarang, kota Roma menjadi pusat gereja Katolik yang telah diawali sejak gereja mula-mula. Sekarang juga menjadi pusat gereja terbesar. Kalau ada gedung gereja, Santo Petrus, Santo Paulus, semua mengingatkan para pemberita Injil yang telah datang ke Roma dan berhasil memberitakan Injil di tengah-tengah masyarakat Roma. Jadi tidak mengherankan kalau kita lihat bagaimana kerinduan Paulus sebagai seorang hamba itu menjadi kenyataan meskipun bukan pada zamannya. Terjadi setelah beberapa ratus kemudian. Tetapi dia memulai. Dia ikut mengerjakan awalnya. Dan dia serahkan hidupnya. Bahkan hingga dia mati di kota Rom. Dan untuk menghormati dia, berdirilah gereja yang besar di kota Rom yang disebut Santo Paulus. Gereja yang terbesar. Bapak Ibu yang terkasih, sewaktu saya melayani di kantor pusat HKI pada tahun 2016 sampai tahun 2021, kami melihat suatu pekerjaan yang mendesak untuk dilakukan, yaitu penginjilan dan pendirian gereja. Pada tahun 2016 kami mulailah mengutus para vikar, mereka yang telah tamat dari sekolah teologi dan melamar mau menjadi vikar pendeta.
Waktu itu kita wawancarai, kita tanya, mau jadi apa? Mau jadi pendeta. Mengapa? Karena dipanggil Tuhan. Oh, bagus, semua kedengaran bagus. Kalau kau dipanggil Tuhan, apakah siap ditempatkan gereja Tuhan kemana saja? Siap, katanya. Kemudian mereka kami utus ke seluruh Indonesia, di mana orang-orang Batak belum mempunyai persekutuan atau kepada orang-orang yang mau mendengarkan Injil. Kami utus tanpa memberikan alamat. Kami utus tanpa memberikan ongkos. Kami hanya membuat SK-nya. Kau Fikar Hakai, berangkatlah ke kota ini, pulau ini. Mereka terkejut dan kaget. Karena belum pernah dialami oleh seniornya pekerjaan seperti ini. Pergi ke suatu tempat yang tidak dikenal, tetapi harus mencari domba-domba yang berserak untuk bersekutu. Tidak hanya mereka yang keberatan, orang tuanya juga keberatan. Berkata kepada kami, bagaimana anakku dikirim ke Papua? Nanti kalau malaria bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Kemudian teman-teman pendeta juga keberatan. Mengatakan, bagaimana kita utus orang tanpa memberi ongkos dan alamat? Apa yang akan mereka gunakan? Tetapi waktu itu kami dengan tabah mendengar semua keluhan-keluhan ini. Hanya karena kerinduan agar gereja maksimal melakukan tugas penginjilan atau pendirian gereja. Berangkatlah rombongan pertama 16 orang. Kita kirim ke timur, ke Maluku, ke Pulau Natuna, ke Papua, perempuan dan laki-laki. Dan juga sampai ke Jawa Timur. Mereka berangkat dengan hati yang berat. Tetapi tidak ada pilihan. Mereka belajar taat. Banyak yang menangis di tengah-tengah lapangan mereka sampai. Karena tidak tahu siapa yang mau ditemui. Begitulah pergumulan mereka hari demi hari. Dan memang kita waktu itu mengatakan, kalau kamu menderita, kamu bergumul, cobalah minta kepada Tuhan yang mempunyai misi itu, bantuan dan penolong. Cobalah berdoa kepada Tuhan yang telah memanggil kita untuk terus agar dia menunjukkan jalan kemana. Karena apa? Kamu diutus ke tengah-tengah bangsa Indonesia yang sudah tahu bahasa Indonesia. Kamu diutus ke suatu negara yang sudah punya hukum. Coba bayangkan Nomensen dari Jerman datang ke tanah Batak yang masih gelap, yang bahasanya berbeda, budayanya berbeda, tapi dengan ketulusan dan ketaatan dia masuk. Makanannya berbeda, tapi dia bertahan. Oleh karena ketaatannya itulah buahnya ini semua kita menjadi orang Kristen. Seandainya Nomensen tidak mau mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, pakailah aku Tuhan masuk ke tanah Batak ini, yang gelap gulita ini, mana mungkin kita menjadi Kristen? Tapi karena dia rendah hati dan mau tunduk kepada tugas yang diberikan misi Jerman, lihatlah buah-buah. Kita sekarang menjadi orang Kristen. Dan sekarang orang Batak banyak merantau. Pemuda-pemudi di Kalimantan, di Papua, di Maluku, begitu banyak mencari kerja. Siapa yang melayani mereka? Siapa yang mengumpulkan mereka? Gereja harus berangkat untuk menyertai mereka, merawat iman mereka. Karena itulah tugas gereja, dan hidup bersama mereka. Luar biasa Bapak Ibu yang terkasih. 4 tahun berturut-turut kami utus demikian. Setelah itu berdirilah 27 gereja HKI yang baru di Kalimantan, di Jawa, dan sampai di Natuna. Karena apa? Karena taatnya fikar-fikar ini, baik perempuan dan laki-laki, menerima tugas yang diberikan gereja.
taat. Bagaimana dengan kita umat Tuhan yang dikasihi? Pemberitaan Injil itu tidak hanya tugas pelayan, tidak hanya tugas pendeta, tidak hanya tugas katakanlah lembaga penginjilan, tapi tugas kita semua orang yang percaya. Kasih karunia keselamatan yang telah diberikan kepada kita, Tuhan juga harapkan agar kita bagikan di tengah-tengah kehidupan ini. Mari kita doakan pelayanan penginjilan. Mari kita nampakkan tanda-tanda hidup kerajaan surga. Dan mari kita dukung penginjilan. Karena dengan penginjilanlah orang siap menyongsong Kristus yang akan datang. Sehingga tepatlah kata tema minggu kita, sambutlah Yesus yang datang. Bagaimana kita menyambut Yesus? Kalau orang-orang tidak mendengarkan berita Injil yang telah Tuhan sampaikan. Itu adalah tugas umat yang percaya. Tugas kita sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Allah, kata Tuhan Yesus. Amin, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang telah menyelamatkan kami, menguduskan kami, dan memilih kami sebagai orang-orang yang percaya. Dengan iman yang ada pada kami Tuhan, kami siap untuk menyambut kedatangan-Mu. Kami siap untuk meninggalkan dunia ini dan hidup bersama Engkau. Karena semua yang kami miliki di dunia ini, itu akan tinggal dan akan berlalu. Tetapi yang abadi dan kekal adalah iman, pengharapan, dan kasih. Oleh sebab itu, ya Allah kami, biarlah kasih yang telah kami terima, keselamatan yang telah kami terima, kami juga bagikan di tengah-tengah kehidupan ini. Dibagikan oleh gereja-Mu, dibagikan oleh umat-Mu, melalui perbuatan kami, untuk menunjukkan tanda-tanda kerajaan Allah, dan juga melalui kesaksian kami, bahwa Engkau Kristus, Juru Selamat kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke tangan pengasihan-Mu, pimpinlah kami, dan tuntunlah kami menjadi saksi-saksi-Mu yang kecil di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi.
Sebelum kita mempersembahkan kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu dan di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.